Shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian ada dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan buka dengan berdoa. Dan saat ini teman kita Anfinia Poluan yang punya giliran untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Yafa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati ibu guru kami, kasih hikmat, berkati kami murid-murid, kasih kepintaran mau belajar. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, ampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Niafa. Nah, anak-anak, senang sekali Ibu dapat menjumpai kalian dalam pembelajaran kita saat ini di tema 4, subtema 4, dan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, maka siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan guru, maka siswa dapat mengenal konversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati teknik melipat, maka siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Ibu harap kalian juga mengingat kesepakatan kita bersama ya. Apakah kalian pernah memperhatikan bahwa setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita? Nah, perubahan wujud adalah contohnya. Masih ingatkah kalian apa saja perubahan wujud benda itu? Ya, benar. Yang pertama membeku, mencair, dan menguap. Ya, benar sekali. Tahu lagu terjadinya hujan? Nah, ini ibu punya videonya. Mari kita simak dan ikuti lagunya ya. Lagu yang indah bukan? Nah, apakah kalian tahu perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, benar sekali, dari air, kemudian menjadi uap air, dan kembali menjadi air. Bagus kan? Nah, sekarang ada yang tahu benda apa ini? Ya, benar sekali, ini adalah garam. Nah, coba apa fungsi garam bagi makanan? Bagaimana rasanya makanan kalau tidak diberi garam? Benar anak-anak, kalian memang hebat. Makanan akan lezat bila diberi garam dan akan terasa hambar kalau tidak diberi garam. Agar kalian dapat memahami bagaimana garam didapatkan, mari kita membaca wacana berikut ini. Kalian boleh membuka buku siswa halaman 175 sampai 176. Dan bagi kalian yang telah mampu membaca sendiri, silakan dibaca secara mandiri. Dan bagi kalian yang masih perlu dibimbing, silakan kalian mengikuti ibu untuk membaca teks atau meminta bantuan kepada orang yang sedang mendampingi kalian belajar. Dan jangan lupa diambil video ya saat kalian membaca dan kirimkan kepada ibu lewat aplikasi WA ataupun Messenger. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut.
Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Wah, anak-anak ibu memang hebat dan luar biasa. Nah, dari bacaan yang telah kalian baca tadi, kalian dapat mengumpulkan informasi untuk dapat menjawab lembar kerja siswa yang ada dalam buku kerja kalian. Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakannya, silakan kirimkan ke ibu dalam bentuk video ke Messenger atau WA. Semangat, kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, kalian pasti telah menyelesaikan soal yang telah ibu berikan lewat lembar kerja siswa tadi ya. Lewat kalian membaca bacaan, kalian pahami, dan kalau kalian telah pahami, pasti ibu yakin kalian dapat menjawab soal-soal dengan benar. Nah, kalau kita kembali ke bacaan kita tadi tentang bertani garam, di sana kalian dapat melihat ada waktu yang diperlukan untuk membuat tambak garam, dalam mengeringkan garam sampai kapan waktunya garam itu siap untuk dijual. Semuanya memerlukan waktu, bukan? Nah, betul sekali. Apakah kalian masih ingat apa satuan waktu dalam pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Satuan waktu itu adalah jam. Nah, sekarang kita akan belajar 1 jam itu berapa menit. Nah, anak-anak, ibu punya alat peraga yang berbentuk jam seperti ini. Nah, kalian boleh melihat jam yang ada di dinding atau jam yang ada di tangan kalian atau orang tua kalian ataupun siapa saja yang ada di sekitar kalian yang sedang menggunakan jam tangan yang ada angka-angka yang berbentuk seperti ini. Nah, kita akan belajar 1 jam itu ada berapa menit. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada jarum pendek. Jarum pendek yang berwarna biru itu menunjukkan apa? Ya, bagus sekali, itu menunjukkan jam. Dan ada jarum panjang. Jarum panjang yang menunjukkan yang menunjukkan menit. Ini warna kuning menunjukkan menit dan ini warna biru menunjukkan jam. Bagus sekali. Nah, anak-anak, ketika ini jarum jam berputar, dia berputar 1 kali putaran sampai ke angka 12. Berarti ketika dia tiba kembali ke angka 12, berarti ini jarum pendek atau jarum warna biru ini
telah berpindah ke angka 1. Itu menunjukkan setelah 1 jam dia berputar, kemudian tiba di angka 12, berarti telah melewati menit-menit dan ada pada menit yang ke-60. Mari kita lihat di angka 12 menuju ke angka 1 ini ada titik-titik ini. Nah, titik-titik ini yang dinamakan dengan menit. Ya, mari kita hitung. Ada berapa menit dari angka 12 menuju ke angka 1? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ke angka 1 sudah ada 5 menit. Sampai ke angka 2 sudah ada 10 menit. Sampai ke angka 3 ada 15 menit. Ke 5 ada 25 menit, ke angka 6 ada 30 menit, ke angka 7 ada 35 menit, ke angka 8 ada 40 menit, ke angka 9 ada 40 menit, ke angka 10 ada 50 menit, ke angka 11 ada 50 menit, dan ke angka 12 ada 60 menit. Berarti satu putaran ada angka 60 menit. Berarti 1 jam itu ada 60 menit. Kalian boleh mencobanya di rumah ya, dengan jam dinding kalian boleh hitung berapa menit satu putaran ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Itu sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit itu sama dengan 60 menit tambah 30 menit. 60 menit itu adalah 1 jam, jadi sisanya 30 menit. Jadi hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Dan untuk 20 menit sudah sama ya, tetap 20 menit. Jadi 60 menit tambah dengan 20 menit, kita jadikan menit semua ya. Jadi 80 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 80 menit. Sekarang ayo kita berlatih bersama ya. 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. Dua jam itu sama dengan 2 kali, iya benar 60 menit. Sama dengan 120 menit. Nah, 3 jam itu sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, selanjutnya untuk 4 jam itu berapa menit? Ya, 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Dan 5 jam itu berapa? Ya, 5 jam itu 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit.
Silakan kalian mengerjakan lembar kerja siswa di halaman 181 buku siswa. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan benar. Kalaupun kalian membutuhkan bantuan, silakan menghubungi ibu atau mintalah bantuan dari mereka yang sedang menemani kalian belajar. Dan jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakannya difoto dan dikirimkan ke ibu lewat WA atau Messenger. Semangat! Ibu yakin kalian pasti dapat mengerjakannya. Menjemur pakaian adalah kegiatan yang banyak kali kalian lakukan, bukan? Nah, apakah kalian dapat menyebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah? Iya, benar. Penguapan sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, maka lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, sekarang ada cara melipat kaos yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Perhatikan caranya dan ikutilah langkah-langkahnya. Mintalah bantuan kepada orang yang sedang menemani kalian untuk belajar hari ini untuk berlatih melipat baju, atau silakan kalian bertanya kepada ibu di Messenger ataupun di WA. Jangan lupa juga ya divideokan ketika kalian sementara berlatih melipat pakaian dan hasil lipatan kalian difoto. Kirimkan hasilnya kepada ibu ya. Anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama pelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah membaca bacaan tentang bertani garam yang dalamnya kita telah mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pembuatan garam. Dan kita pun telah berlatih untuk mengonversi satuan waktu dari jam ke menit dan juga dari menit ke jam. Dan kita juga telah berlatih bagaimana cara melipat pakaian sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu berikan. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Apakah kalian merasa senang ketika belajar? Apakah kalian dapat memahami pelajaran kita saat ini? Atau apakah kalian merasa tertantang untuk dapat pelajaran selanjutnya untuk pertemuan kita pada besok hari? Nah, Ibu harap pelajaran kita hari ini menarik bagi kalian dan kalian termotivasi lagi untuk belajar lebih dalam lagi mengenai materi kita hari ini. Tetapi juga kalian tetap bersemangat untuk pertemuan pembelajaran kita besok hari. Kita akan berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini dan doa akan dipimpin oleh Quincy. Silakan Quincy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin pelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah ibu guru kami dan orang tua kami yang selalu mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Aku harap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu pada pembelajaran kita besok hari. Shalom.